Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden yang akan memberikan arahan dan membuka acara Rakornas pada hari ini. Kemudian juga kepada Pak Menpan yang akan memberikan keynote speech. Pak Menpan akan memberikan keynote speech langsung dari Estonia. Beliau akan bergabung melalui Zoom, karena saat ini beliau sedang berada di Estonia. Pada Pak Gubernur, terima kasih atas kehadirannya. Para pejabat tinggi media dari kementerian, lembaga, pemerintah non-kementerian, para sekda, para kepala biro BKPP, BKPSDM, BKD yang hadir, baik secara fisik maupun secara virtual, teman-teman dari BKN, dari Kalrek 1 sampai 14 dan seluruh UPT, ada 20 UPT se-Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita bisa bersilaturahim, bertemu dalam acara Rakornas pada hari ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, insya Allah juga dalam keadaan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Kita sebetulnya sudah sama-sama memahami, merasakan dan mengalami hidup di era VUCA. VUCA itu volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Jadi kita hidup pada situasi di mana kondisi-kondisinya sangat tidak pasti, sangat tidak stabil, sangat kompleks, dan sangat tidak tentu. Untuk survive dalam situasi seperti ini, tentu kita juga harus menggunakan VUCA. VUCA yang kedua adalah vision, understanding, kemudian juga clarity, dan agile. Nah, kondisi ini itu ada dalam suatu birokrasi yang dinamis. Dynamic bureaucracy. Kalau kita berbicara mengenai dynamic bureaucracy, biasanya kita berbicara dalam 3 strata, 3 level. Level yang pertama adalah level institutional setting, adalah setting kelembagaannya. Karena bukan hanya orangnya yang perlu agile, tapi lembaganya juga perlu agile. Kelembagaan atau organisasi birokrasi kita ini masih menganut rational closed system bureaucratic organization. Ini adalah konsep tahun 1904 dari Max Weber. Dalam bukunya Birokrasi Teori atau buku lengkapnya ditulis tahun 1904 itu Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Itu tahun 1904. Dan setelah 120 tahun, kita masih menggunakan model organisasi yang sama. Ini tentu tidak relevan lagi dengan lingkungannya. Ada banyak model organisasi, mulai dari incremental organization, ada lagi yang open system, sampai yang networking, seperti yang sekarang ini. Dan kita perlu beradaptasi, perlu berubah dari rational hierarchical system menjadi organisasi yang lebih relevan, networking, atau teams of the teams itu dalam bahasa akademiknya adalah squad team, Pak Gubernur. Jadi squad team itu seperti kostrat gitu ya, dia bisa kemana-mana. Level yang kedua adalah proses bisnisnya, manajemennya. Manajemennya juga perlu menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi agar bisa menyelesaikan masalah-masalah itu secara efektif.
Yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Kita tidak bisa mengganti pemainnya tanpa memperbaiki kesebelasan dan liganya. Jadi tidak akan berarti apa-apa kalau kita hanya mengganti manusianya, tapi proses bisnis dan organisasinya masih sama. Jadi tiga-tiga ini perlu kita evaluasi secara kritis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kami di BKN akan sedikit mengulas yang ketiga, yang sumber daya manusia, talent management. Karena sekarang ini orang berbicara mengenai banyak hal, tetapi SDM-nya masih sama. Hampir semuanya berbicara mengenai pentingnya big data. Tapi tidak ada satupun permintaan formasi mengenai big data analis atau data science, tidak ada. Jadi antara yang kita bicarakan dengan apa yang kita minta itu dua hal yang berbeda. Ini karena organisasinya masih sama, karena proses bisnisnya masih sama. Jadi kita juga perlu merubah pendekatan kelembagaan, pendekatan bisnis proses, dan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Nah, tema kali ini adalah smart, agile, dan empathy. Smart di sini tidak hanya dalam artian kompetensi, berpikir, mindset, tapi juga turun menjadi aksi. Jadi smart action, smart implementation, smart delivery. Jadi tidak berhenti pada tataran konseptual, tataran ide gagasan, tapi juga tataran kebijakan dan implementasinya. Kemudian agile ini adalah lincah. Lincah ini juga sekali lagi bukan hanya manusianya yang lincah, tapi organisasinya. Tidak ada silo, bekerja secara across, gitu ya, karena salah satu konsep dari dynamic governance itu adalah think ahead, think across, dan think again. Nah, kita baru bisa akan menggunakan digital itu secara maksimum, networking system, kalau organisasi dan manajemennya juga sudah seperti itu. Dan yang terakhir adalah empathy, karena kita bekerja untuk masyarakat, untuk publik, bukan untuk kita sendiri. Kita menjadi efisien dan efektif bukan untuk birokrasi, tapi untuk melayani masyarakat. We need to listen to the people. Kita perlu berempati kepada mereka sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat, implementasi dan delivery dari kebijakan itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada para narasumber yang hadir, Mr. Koh Chee Wee dari Public Sector Division, Republic of Singapore, kemudian dari Astra, Pak Aloysius Budi Santoso, juga dari Unilever, Pak Willy Sailan, nanti akan bergabung secara virtual, dan kepada para narasumber yang lain. Dan bertepatan pada hari ini juga adalah hari ulang tahun BKN yang ke-75. Sebetulnya usia BKN lebih tua dari itu. Karena sejak zaman Belanda, sejak namanya masih Dienst voor Algemene Personeel itu sudah ada. Dulu kepegawaian dan pensiun jadi satu. Tapi 75 tahun itu dihitung setelah merdeka. Sebelum ketika masih Belanda tidak dihitung. Jadi harusnya lebih tua dari situ. Kami memahami bahwa usia ini tentu membawa konsekuensi. Kami harus lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, harus lebih bijak, harus lebih cepat lagi, harus lebih paham mengenai apa yang diinginkan oleh para ASN se-Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dalam Rakornas kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat. Oh, satu tambahan lagi. Ini ada side event lagi selain Rakornas ini. Jadi kami ingin menginisiasi terbentuknya Asosiasi Assessment Center seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya dari
pemerintah saja, tapi juga dari BUMN dan swasta. Nanti ada di lantai 2, mereka akan berdiskusi bagaimana membangun secara kolaboratif database untuk asesmen Indonesia nasional. Sehingga nanti keranjang untuk memilih talentnya menjadi lebih luas. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kang Bima atas insight yang disampaikan. Semoga memberikan motivasi untuk kita semua.